Perusakan terhadap rumah ibadah terjadi lagi di Indonesia. Terbaru, dialami Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia atau GUPDI di Batam, Kepulauan Riau. Jadi, gereja GUPDI dirusak pada Jumat lalu. Pelakunya sekitar 30 orang. Sebagian besar adalah warga setempat. Kata Pendeta Syam Jaksen Napitupulu, bangunan gereja yang masih setengah jadi itu sekarang dalam kondisi rusak. Asal tahu aja, pembangunan gereja terkendala karena penolakan dari sebagian warga sejak 2019. Bahkan, plang peringatan bahwa lahan itu untuk pembangunan fasilitas umum sempat dipasang pada 2021. Padahal, menurut pengacara GUPDI, lahan itu sejak awal dialokasikan pemerintah setempat untuk pembangunan gereja. Lahan itu adalah lahan pengganti yang disiapkan pemerintah karena bangunan GUPDI digusur pada 2006. Rumah ibadah itu dibutuhkan jemaat, mengingat jumlah jemaat yang membesar hingga 108 orang. Selama 2 tahun belakangan ini, mereka terpaksa beribadah di rumah pendeta karena tidak punya gereja. Pembangunan gereja kabarnya sudah mendapat dukungan dari 63 warga yang dibuktikan dari pengumpulan KTP warga. Tapi, Ketua RT dan RT setempat tetap tidak mengizinkan pembangunan gereja dimulai. Ironisnya, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Batam terkesan mengalihkan isu yang sesungguhnya dari masalah ini. Dia bilang, penyerangan terhadap gereja itu bukan karena motif intoleransi beragama, tapi karena perebutan lahan untuk fasilitas umum. Kasus penolakan pendirian rumah ibadah bagi saudara kita yang minoritas masih sering terulang di Indonesia. Hak mereka untuk menjalankan beribadah yang dijamin dalam konstitusi dilanggar. Itu tidak lepas dari pembiaran yang dilakukan negara. Dan itu jadi salah satu keresahan Presiden Jokowi. Makanya, dalam pidato kenegaraan tahun lalu, dia mengingatkan seluruh kepala daerah dan aparat keamanan untuk menjamin hak beribadah semua warga tanpa terkecuali. Sayangnya, peringatan dari Presiden itu belum benar-benar disimak. Mudah-mudahan negara serius menegakkan konstitusi. Stop halangi hak warga untuk beribadah.